Sintayong memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Jens Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior di matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024 terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di dua laga awal kontra Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol, tepatnya saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A, saat timnas Indonesia U19 bersua Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat Vigo Dennis, Arhan Kaka dan Caviatur Rizky. Fakta di atas menunjukkan Jens Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jens Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Sintayong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih, timnas Indonesia belum memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Pelatih timnas U19 Timor Leste, Eduardo Pereira mengungkapkan alasan timnya kalah dari timnas U19 Indonesia di babak penyisihan ASEAN Cup U19 2024. Timor Leste kalah dengan skor 2-6 dari timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024 malam. Eduardo Pereira menilai timnya bisa mengimbangi permainan tim Indra Syafri pada babak pertama. Tadi ya babak pertama pemain saya masih bisa mengimbangi Indonesia, karena kami bisa mencetak gol di babak pertama, kata Eduardo. Anak-anak bermain bagus sekali karena mereka bisa main dari kaki ke kaki. Dan apa yang saya bilang ke mereka kalau harus menghalangi serangan dari sektor kiri Indonesia, mereka sangat bagus, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa penyebab timnya kalah ialah masalah stamina dan itu terlihat pada babak kedua. Menurutnya, stamina anak didiknya yang menurun bisa dimanfaatkan lawan untuk memberikan umpan yang menyulitkan. Terlebih umpan panjang, di mana postur tubuh pemainnya kalah dari pilar Garuda Nusantara. Setelah babak kedua saya kira pertama mungkin stamina anak-anak saya, karena waktu bermainnya hanya 1 hari, setiap latihan langsung main lagi jadi menurut saya karena persiapan kami, kata Eduardo Pereira. Juga begitu dalam permainan seperti melawan Indonesia dengan tensi tinggi mungkin staminanya menurun sehingga dimanfaatkan oleh pemain Indonesia dengan bola-bola long karena pemain-pemain saya pendek-pendek sehingga tidak bisa bersaing untuk melompat, ujarnya.